ono pelakunya sama se iso lau si mental. Ada nalau ba kheda, le aro we isa mita sito. Sifat kheda. Setelah anak pelaku ini mengakui tindakannya, dia juga sempat bertanya-tanya, kok kalian nggak kerja di kebun sih? Kan kalian badannya sehat-sehat, kenapa kalian nggak kerja di kebun kayak kami? Dari situ sebenarnya bisa ditebak ya, kalau ini kasusnya adalah karena iri hati. Kita lanjut. Soalnya pelaku ini ya punya 2 istri. Dan berteman dengan kakak ini adalah anak dari istri yang pertama. Intinya mereka ini totalnya anaknya banyak. Belasan lah. Aku nggak bisa sebut exactly anaknya berapa, tapi pokoknya total anaknya dari istri ini adalah belasan. Jadi lumayan ramai ya. Dan pas dia cerita kepadaku ya tentang apa yang terjadi dan mereka akhirnya bertengkar karena kayak lo sahabatan tapi kalau melakukan itu sampai adik gue meninggal nih gitu gara-gara bokap lu gitu ibaratnya ya kan. Dan sampai sekarang mereka tidak pernah ngobrol. Lebih parahnya lagi, mereka ini bukan orang lain, masih sekitar saudaraan, masih ada hubungan keluarga, masih ada hubungan darah. Sebenarnya ceritanya masih panjang banget, tapi inti dari cerita ini, mereka tidak berterima kalau kami maju, dan mereka tidak rela kalau kami tidak bekerja di kebun seperti mereka. Gue bingung ya, emang nambah dari beli-beli sekali agak fakir, tapi kan masih gini loh. Kita sesama-sama manusia, kalau ada orang yang lebih baik dibanding kita, harusnya kita belajar loh dari mereka. Gimana sih tips and triknya? Kan sebenarnya kayak usaha-usaha kayak gini kan kita bisa meniru, tapi kita harus modifikasi. Atau mungkin modal kita nggak cukup, ya kamu bisa kerja dulu ke orang lain. Kalau usaha orang lain besar, kalau kita memberikan dukungan positif, suatu hari dibuka lowongan kerjaan kan kita bisa diambil juga sebagai pekerja. Kita tidak bisa memaksakan orang lain kerja seperti apa, dan kita tidak lebih baik daripada orang, bukan berarti kita harus diikutin kan. Kalau kamu kerja di ladang, ya bukan berarti semua orang di sekitar kamu harus mengikuti jejakmu sebagai orang yang kerja di ladang. Lah kalau dia punya modal, punya usaha yang berbeda, jadi bos, why not gitu loh. Aku bingung ya, kadang-kadang kenapa sih hal-hal kayak gini, apakah memang kayak budaya? Apa memang, aku yakin ya, hal-hal buruk kayak gini nggak mungkin dan nggak pernah diajarin orang tua untuk menjadi adat yang turun-temurun. Enggak, aku percaya itu nggak akan hal yang buruk diajarkan kepada anaknya dan diturunkan kepada anaknya. Jadi please buat kalian orang tua tanamkanlah hal-hal yang positif ke anak kalian dimulai dari sekarang. Jangan nanti kalau udah besar jadinya tuh kayak gini gitu loh, kayak iri sama orang lain, mainnya santet, maunya ya dukun-dukunan gitu loh. Jadi sehat-sehat ya teman-teman ya. Buat kalian yang tinggal di kampung, sehat-sehat deh kalau kata gue mah.